Direktorat Reserse Siber Ditres Siber Polda Bali akhirnya merampungkan penanganan kasus perjudian online lintas negara yang melibatkan 35 warga negara asing WNA asal India. Seluruh tersangka resmi dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Langkah ini menandai babak penting dalam proses penegakan hukum terhadap salah satu jaringan perjudian daring yang beroperasi secara terselubung di kawasan wisata Bali. Sebelumnya, para pelaku diamankan dalam penggerebekan dramatis di dua vila di wilayah Canggu dan Munggu, lokasi yang disulap menjadi pusat kendali aktivitas ilegal berbasis digital. Direktur Reserse Cyber Polda Bali, Kombes Pol Azari Kurniawan, menegaskan bahwa pelimpahan ini merupakan hasil dari proses penyidikan yang komprehensif berbasis bukti digital dan keterangan saksi yang saling menguatkan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan dilakukan pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Ditambahkan, selama proses penyidikan, penyidik Ditres Cyber berhasil mengungkap peran masing-masing tersangka dalam struktur operasional perjudian online tersebut. Mereka diketahui menjalankan fungsi yang terorganisir, mulai dari operator sistem, pengelola akun, hingga pengendali transaksi keuangan yang terhubung dengan jaringan internasional. Sementara barang bukti yang dilimpahkan yakni perangkat komputer, server, telepon seluler, serta sejumlah data digital yang menunjukkan aktivitas perjudian online secara sistematis dan masif. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan pasal 426 ayat 1 huruf A dan huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Saya kira sama halnya kayak mereka pastinya berpindah-pindah, namanya juga digital nomad. Jadi mereka ini melakukan aktivitas baik itu juga maupun scam-nya karena dicurigai di sana juga pastinya nyari tempat aman. Raiswantara dan Angkat Wirawan, Bali TV. Ditintelkam Polda Bali bersama Hiswana Migas DPC Bali dan PT Pertamina Patraniaga Regional Bali menggelar kegiatan silaturahmi dan kolaborasi dalam rangka penguatan peran lembaga penyalur BBM dan LPG guna tepat saluran, tepat manfaat, tepat sasaran, dan taat regulasi. Kegiatan berlangsung pada hari Rabu 29 April 2026 di kawasan Duta Orchid Garden, Denpasar Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kombes Pol Andi Ervin SIK MH selaku Dirintelkam Polda Bali bersama Ketua Hiswana Migas DPC Bali Insinyur Dewa Putu Ananta MBA, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Bali Endo Eko Satrio, Sales Brands Manager LPG PT Pertamina Patraniaga Hilmi, serta Sales Brand Manager BBM PT Pertamina Patraniaga Azam. Kegiatan juga diikuti oleh sekitar 50 perwakilan Korwil Hiswana Migas dan para pengusaha migas sebali. Dalam paparannya disampaikan bahwa kondisi ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Bali saat ini berada dalam status aman dan terkendali. Distribusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti didukung oleh pasokan dari kilang dalam negeri maupun impor yang disalurkan melalui terminal utama di Manggis dan Pesanggaran. Jaringan distribusi energi di Bali juga dinilai cukup kuat dengan dukungan infrastruktur berupa SPBU, SPBE, Pertasop, hingga agen LPG yang tersebar merata. Hal ini memungkinkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal di seluruh wilayah. Namun demikian, dinamika konsumsi energi menunjukkan adanya pembatasan serta penurunan pada BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Sementara permintaan LPG subsidi justru mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian bersama untuk memastikan distribusi tetap tepat sasaran. Sebagai langkah pengendalian, Pertamina telah menerapkan sistem QR Code melalui program Sudi Tepat Guna, memastikan penyaluran BBM subsidi lebih terkontrol. Selain itu, pengawasan rutin juga terus dilakukan melalui monitoring harian di SPBU termasuk pengecekan kualitas dan kuantitas BBM. Dalam forum tersebut juga terungkap adanya potensi penyalahgunaan surat rekomendasi di mana ditemukan praktek pengumpulan beberapa surat untuk digunakan dalam transaksi berulang. Hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan di luar peruntukan subsidi.
Upaya preventif pun terus digencarkan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, termasuk himbauan agar tidak memberikan tips kepada operator SPBU guna menjaga integritas sistem distribusi. Untuk kondisi LPG dan BBM untuk wilayah Provinsi Bali sekarang dalam kondisi optimal, dalam kondisi cukup, jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan BBM ataupun LPG di Provinsi Bali. Dapat kami sampaikan kondusivitas lapangan juga sangat stabil, syukur tidak ada panik buying yang terjadi di Bali, dan dapat kami informasikan untuk bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya penjadwalan pengiriman distribusi ke Integrated Terminal Manggis ataupun Fuel Terminal Sanggaran berjalan dengan optimal dan sesuai jadwal yang direncanakan. Dan kita menjaga supaya fraud itu benar-benar tidak terjadi lagi. Bila perlu, upaya kami meminimalisir dan menghilangkan. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan secara sinergisitas dalam forum-forum seperti ini, kami yakin kita semua lebih teredukasi, lebih aware dengan situasi yang sedang berlangsung, terutama di keadaan-keadaan yang seperti sekarang, di mana geopolitik ini betul-betul membuat kita dalam artian sesuatu yang tidak reguler seperti biasa, tetapi termanage dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian, pelaku usaha, dan penyedia energi dalam menjaga stabilitas distribusi BBM dan LPG di Bali. Dengan penguatan koordinasi di bawah kepemimpinan Kombes Pol Andi Ervin serta penegakan aturan yang konsisten, diharapkan distribusi energi subsidi dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu mencegah potensi penyimpangan di lapangan demi menjaga stabilitas dan ketahanan energi di Bali. Tim Liputan melaporkan. Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menegaskan bahwa momentum tersebut tidak hanya dimaknai sebagai ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai refleksi atas perjuangan dan kontribusi pekerja dalam pembangunan ekonomi. Hari Buruh memiliki makna penting sebagai simbol solidaritas dan penghargaan terhadap peran pekerja di berbagai sektor. Selain itu, peringatan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah demi terciptanya kesejahteraan bersama. Pada peringatan tahun ini, KSPSI menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan melaksanakan aksi unjuk rasa dengan turun ke jalan. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya di wilayah Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. KSPSI menilai bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui dialog, audensi, dan mekanisme formal lainnya yang lebih konstruktif. Ketua PSP Parekraf Bali Ayu Budiasih juga menghimbau seluruh anggota dan pekerja untuk memperingati Hari Buruh dengan kegiatan positif seperti bakti sosial, diskusi, maupun kegiatan internasional organisasi. Kali ini diharapkan dapat menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ditambahkan peringatan Hari Buruh tetap menjadi momentum penting bagi pekerja, namun pihaknya mengedepankan cara-cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas daerah khususnya pariwisata Bali. Dengan semangat kebersamaan, KSPSI berharap peringatan Hari Buruh 2026 dapat berjalan damai, serta menjadi momentum memperkuat sinergi antara seluruh pihak dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas. Tentu pada perayaan May Day kali ini kami lebih banyak melakukan aksi sosial dalam artian tidak turun ke jalan tetapi lebih peningkatan daripada bagaimana kita bisa memanfaatkan istilahnya momen ini untuk aksi sosial. Di samping itu karena runtutan daripada perayaan May Day kali ini sangat banyak sekali. Hari ini kami donor darah, tanggal 29 kami dari Konfederasi juga melaksanakan seminar di kantor, kemudian Kabupaten Badung sendiri melaksanakan May Day di pusat pemerintahan Kabupaten Badung di Puspem. Sehingga ini perlu, jadi jangan dipandang sebuah jangan dipandang sebuah hal yang memang terlalu spesifik untuk kepentingan kepentingan komunikasi internal aja.
Tapi May Day ini adalah sebuah komunikasi yang secara umum ya, secara umum dan dibangun komunikasi sosial yang ada. Sehingga di sini kan diperlukan adanya sebuah keseimbangan, keselarasan, artinya kemajuan daripada usaha dan juga keadilan bagi pendukung-pendukung usaha tersebut termasuk serikat pekerja. Undang-undang ketenaga kerjaan yang adil gitulah, sehingga masyarakat pekerja di Bali itu bisa menikmati hasil jerih payahnya. Apalagi tadi sudah disampaikan kita daerah pariwisata, tentu daerah pariwisata budaya ya, tentu budaya ini bagaimana kita bersama-sama menjaga gitu ya, masyarakat, pekerja dan juga pengusaha-pengusaha yang datang gitu ya. Tim Liputan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Prabowo geram terhadap pihak yang sebut Indonesia gelap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Kita mulai dari yang sederhana. Pilah sampah untuk alam kita. Tak perlu tunggu semua sempurna. Langkah kecil pun punya makna. Walau kerap diragukan, bahkan suara menjatuhkan, kita tetap berjalan, takkan hilang arah tujuan. Now or never, ini waktunya bersama jaga tanah kita. Dari kecil jadi berarti untuk masa depan Bali. Now or never, jangan ragu, tiada lagi kata menunggu. Sekarang atau tidak selamanya, kita bisa, kita menang bersama. Kurangi sisa yang tak perlu, bumi butuh kita selalu. Tanah ini adalah ibu, jangan biarkan menagih seduh. Meski lelah kadang terasa dan dunia tak selalu percaya, kita tetap berdiri di sini untuk merawat ibu pertiwi. Now or never, saatnya bergerak, satukan hati, melangkah tegak. Langkah kecil jadi cahaya, bersama kita jaga Pulau Dewata.
Presiden Prabowo geram ada pihak yang sebut Indonesia gelap. Bahkan Prabowo menyebut oknum yang mengatakan Indonesia gelap matanya buram. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua di Cilacap. Prabowo pun menegaskan tidak ada tempat bagi orang yang tak patriotik. Presiden Republik Indonesia menyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras para pihak yang selalu pesimis dengan pembangunan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap pada Rabu 29 April 2026. Dalam sambutannya, Prabowo merasa Indonesia kerap diterpa isu-isu negatif dan provokatif, termasuk isu Indonesia gelap. Prabowo juga menanggapi adanya keinginan pihak-pihak yang ingin meninggalkan Indonesia karena tidak puas atau kecewa dengan pemerintahan saat ini. Bahkan Prabowo menyambut baik hal tersebut. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan kekesalannya terhadap para pengusaha yang tidak memiliki nasionalisme. Dia menyebut banyak pengusaha yang sudah dibantu bertumbuh, namun hasilnya justru ditempatkan di luar Indonesia. Prabowo pun kembali menegaskan, di masa pemerintahannya, kekayaan Indonesia harus bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Dimana? Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh, iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 ini menjadi langkah dan strategi pemerintah dalam mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek hilirisasi tahap 2 ini mencakup 13 proyek hilirisasi senilai 116 triliun rupiah, di mana terdapat 5 proyek sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek untuk sektor pertanian. Jody Suwarte dan Ketut Sumadiaksa melaporkan. Antusiasme pengunjung memuncak di hari ketiga Mom and Baby Festival 2026 di Trans Studio Mall Denpasar. Beragam kegiatan edukatif, hiburan interaktif, hingga talk show parenting internasional menjadi daya tarik utama bagi keluarga di Bali.
Suasana meriah dan penuh keceriaan mewarnai penyelenggaraan hari ketiga Mom and Baby Festival 2026 yang berlangsung di Trans Studio Mall Denpasar, Rabu siang 29 April 2026. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap festival keluarga ini. Salah satu penyelenggara, Farang Sastri dari Fremaloka Internasional menyampaikan bahwa memasuki Day 3, antusiasme pengunjung benar-benar luar biasa. Festival ini dirancang sebagai ruang bagi keluarga untuk menikmati kombinasi edukasi, hiburan, dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan parenting masa kini. Berbagai kegiatan menarik dihadirkan sepanjang hari, mulai dari lomba lempar bola anak yang interaktif dan penuh keceriaan, hingga penampilan yoga dari Bali Public School yang mengajarkan keseimbangan sejak usia dini. Tak hanya itu, branding show dari Noli serta craft class turut mendorong kreativitas anak-anak. Salah satu agenda yang paling dinanti adalah talk show bersama Divine Parenting dan Dr. Sefali yang membahas pola asuh mindful serta pentingnya membangun hubungan keluarga yang sehat. Sesi ini memberikan wawasan langsung bagi para orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan modern. Kita di D3 ya, D3 di acara kita di Trans Studio Mall Bali. Di Mom Baby Festival ini kita ada beberapa tenan yang kita akan introduce atau kasih tahu. Kita ada tenan yang Jelly Bean Mom and Baby Care, ada juga Goldas Spa, ada juga Divine Parenting, ada Air Tarangini. Di area Atrium 1 berbagai tenan unggulan turut meramaikan acara. Di antaranya Little Amori Noli, Spark English Coaching Center, Goldas Spa, Young Living Essential Oil, Antena Ayur Tarengini, Divine Parenting, hingga Jelly Bean Mom and Baby Career. Owner Jelly Bean, Erica, menyampaikan bahwa keterlibatan mereka dalam festival ini merupakan bagian dari komitmen sebagai layanan Mom and Baby Care, mulai dari masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak. Untuk Mom and Baby Festival kali ini, sebenarnya kita mulai memang dari Jelly Bean. Jadi Jelly Bean ini adalah Mom and Baby Care. Kami take care untuk ibu hamil, mulai dari ibu hamil, perawatan ibu hamil, sampai bayi melahirkan, sampai anak-anak. Sementara itu, tim Goldas Spa Yohan Rika menyebut partisipasi mereka sebagai peluang untuk memperkenalkan layanan spa khusus anak, termasuk perawatan kulit serta pedicure dan manicure yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak. Kita ada di Canggu. Kenapa kita bisa ada di Mom and Baby Festival ini? Gara-gara kita ada Spa Kids, Spa for Kids. Bisa lihat di sini, seperti we use gold as the main ingredients for the facial. Itu sangat bagus dan natural untuk kulit anak-anak. Kehadiran Divine Parenting dan Ayur Tarangini yang datang langsung dari India juga menjadi nilai tambah dengan menghadirkan pendekatan wellness dan pengasuh yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. And parenting means parents who are going for pregnancy, from pregnancy onwards, they can connect to our Divine Parenting, and also womb itself they can connect to their child. They can follow the meditation and listening to the music and going to the nature. I have joined Mom and Baby event because it's all about taking care of our new moms as well as our moms, and how Ayurveda can take care of all our moms, from our physical wellness through our lifestyle, through the right kind of foods, and along with that, the mental, emotional care. Farang Sastri pun mengundang seluruh keluarga di Bali untuk turut hadir hingga hari terakhir pada 3 Mei mendatang, karena setiap harinya selalu menghadirkan pengalaman baru yang inspiratif. Indrawan dan Angkat Wirawan Bali TV. Warga negara Serbia tewas tenggelam di pantai Mengiat. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak
Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Wah, Nyai pengowen. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai udah Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nih kita nak kona apa lagi? Awaknya saya kita kona. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit naik kulit. Mekapang kalah kebos, mepandes utawi mesaki mesin tramel antar ketua banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, seorang warga negara asing WNA tenggelam di Pantai Mengiat, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Korban tenggelam saat mandi bersama rombongan sebanyak 17 orang. Korban diketahui bernama Sinisa Bilanovic, 57 tahun, berkewarganegaraan Republik Serbia. Awalnya korban bersama 17 wisatawan lainnya tiba di Pantai Mengiat, Nusa Dua. Sekitar 8 jam berada di pantai, korban Sinisa Bilanovic tidak kunjung kembali dan berkumpul bersama rombongan. Pihak tour guide bersama rombongan sempat melakukan pencarian di sekitar pantai, namun hasilnya nihil. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan kepada Polairut Polresta Denpasar dan tim SAR. Menindaklanjuti laporan tersebut, diberangkatkan tim kantor pencarian dan pertolongan Denpasar berjumlah 7 orang menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, dilakukan koordinasi dengan unsur SAR lainnya dan kemudian diturunkan rubber boot.
Kadek Perdana Yase selaku koordinator lapangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, akhirnya korban ditemukan terdampar dengan kondisi telah meninggal dunia. Korban ditemukan terdampar 700 meter dari LKM dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar dengan menggunakan ambulans Balawisa Kuta Selatan. Raiswantara dan Angkat Wirawan, Bali TV. Hanif Faizol Nurofik resmi menyerahkan jabatannya kepada Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jumhur menggantikan Hanif Faizol yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan. Hanif Faizol Nurofik menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup jika terdapat kesalahan selama bertugas. Ia juga berharap Jumhur dapat membawa Kementerian Lingkungan Hidup menjadi lebih baik. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan di gedung Kementerian Lingkungan Hidup Kuningan, Jakarta Selatan. Sertijab dihadiri sejumlah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan keduanya menandatangani berita acara sertijab. Hanif Faizol Nurofik menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup jika terdapat kesalahan selama bertugas. Ia juga berharap Jumhur dapat membawa Kementerian Lingkungan Hidup menjadi lebih baik. Ia juga berharap di bawah kepemimpinan Jumhur akan lahir semangat dan inovasi baru. Para direktur, tentu kami terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Ini kalau kita sebutkan satu-satu ada 42 Pak, kira-kira sampai maghrib belum selesai. Jadi pada prinsipnya teman-teman direktur, Karo dan Kapus tentu merupakan kesempatan yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini Bapak Menteri berkenan menerima saya untuk kemudian menyampaikan tongkat estafet sebagaimana amanat dari Bapak Presiden. Tentu pertimbangan sangat serius dari Bapak Presiden terkait dengan penanganan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian hadir bersama kita Pak Jumhur Hidayat. Hal-hal yang kemudian belum selesai di zaman saya, izin Pak Menteri, tentu akan menjadi tugas Pak Menteri di dalam pelaksanaannya. Kami tentu sangat bangga Bapak Menteri bisa bergabung bersama kita semua, dan kami seyakin-yakinnya maka segala persoalan, segala permasalahan dan PR-PR yang masih sangat panjang di zaman saya insya Allah akan segera ditangani dengan cepat oleh Bapak Menteri. Kami tentu ikut berbangga mendengarkan hal ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini para pejabat Eselon 1, Eselon 2, para Eselon 3 dan staf kami mohon izin dan mohon maaf bila mana selama saya berada di gedung ini dan di gedung Kebun-Nanas banyak hal yang terasa sangat menyesakkan dada. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ia menegaskan eksploitasi sumber daya alam tidak boleh melampaui batas dan harus taat aturan yang berlaku. Saya beranggapan bahwa orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi. Only one earth yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia ini. Satu bumi. Mari kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembangunan pasti harus berjalan. Industri-industri, termasuk industri ekstraktif, itu juga harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa. Tapi sepintas mempelajari Prabonomics, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Itu harus ada pembatasan dan harus ada comply dengan segala aturan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu. Dan kita harus sudah menghentikan segala yang mungkin disebut dengan serakanomics, adalah juga lupa terhadap keharusan memelihara lingkungan. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan nikmatnya kopi di kedai Kopi Legend yang terletak di jantung kota Denpasar. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Bendesa Adat Kesiman, Iketut Wisne, menyambut positif kebijakan pemerintah Kota Denpasar yang memberikan insentif bagi perjuru desa adat sebagai upaya menjaga keberlanjutan adat dan kehidupan spiritual masyarakat Bali. Program ini diwujudkan melalui alokasi anggaran sekitar 2,82 miliar rupiah per bulan yang disalurkan kepada berbagai unsur penting dalam struktur sosial dan budaya Bali. Dana tersebut diperuntukkan bagi para pemuka adat dan agama melalui dari bendesa adat, pemangku hingga pecalang. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam menjaga harmoni sosial, nilai budaya, serta stabilitas kehidupan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan pariwisata dan urbanisasi di Kota Denpasar. Menurut Iketut Wisne, keberadaan desa adat sebagai pilar utama identitas Bali perlu terus diperkuat melalui dukungan nyata dari pemerintah. Ia menilai langkah Pemkot Denpasar ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian nilai-nilai budaya serta spiritual. Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, Denpasar menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Oleh-olehan puniki ya diastun nenten akeh nanging sida ngawantu ring sejeronin prajuru adat dan klian Banjar punika ngaturang ayah punika. Ingyan kawentanan oleh-olehan puniki sauningan titiang sampun memargi sedurungnya nih. Sampun memargi nanging katahnya nih nawi makin puniki sida nincapang asa punika sampun memargi satu. Nah, ingin sami katah utawi jumlahnya nih asa punika nawi 2,8 miliar nika nenten antah ring perjuru desa manten desa adat nika nenten punika. Dadahnya nih nika kapah-pah wenten ring bandesa adat turan kawentanan ring perjuru Banjar adat sapunika talar menawi wenten petaja utawi penyarikan punika nika wenten talar punika wenten ring subak ring Pakaseh turan wenten ring Bendega sapunika
taler enten uratian pemerintah kota puniki ring ide sulinggih asa punika taler pemangku kayangan 3 asa punika ike kepah sami punika. Lebih lanjut, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Kota Denpasar atas pemberian insentif yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Ia berharap bantuan tersebut tetap berlandaskan semangat ngayah tulus dari Kramo Desa Adat, di mana pemerintah hadir sebagai pendukung tanpa adanya unsur kepentingan. Menurutnya peran desa adat sangat vital dalam menjaga eksistensi budaya Bali yang dilandasi oleh dreste atau tradisi dan sistem sosial yang kuat, struktur organisasi adat, mulai dari pemangku, jeroklian, subak hingga bendegel, merupakan satu kesatuan yang menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Bali secara harmonis. Dengan adanya program insentif ini diharapkan kesejahteraan para pemuka adat dan agama dapat meningkat, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai garda terdepan dalam menjaga tradisi, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Bali di tengah dinamika zaman. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Anda penyuka kopi? Ya, kopi merupakan minuman yang paling diminati di dunia. Begitu juga dengan di Bali. Banyak kedai kopi yang bisa dijumpai di sini, mulai dari yang legendaris maupun modern. Semuanya menawarkan rasa kopi yang khas dengan suasana berbeda-beda. Salah satunya kedai kopi legend Bhinneka Jaya di jantung kota Denpasar. Tepatnya berada di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Buat kamu pecinta kopi yang ingin menikmati keaslian kopi, bisa berkunjung ke kedai kopi Bhinneka Jaya yang terletak di Jalan Gajah Mada, Denpasar, tepatnya di jantung kota Denpasar. Di sini menyajikan beraneka ragam kopi, mulai dari cappuccino, latte, espresso, hingga kopi tubruk dan kopi dingin juga ada di sini. Di sini juga terdapat jajanan mulai dari harga termurah Rp3.000 hingga Rp30.000. Kedai kopi Bhinneka Jaya yang berdiri sejak 1935 ini tidak menyediakan makanan, namun kamu bisa membawa pulang produk kopi bijian ataupun kopi bubuk yang bisa dibeli dan dibungkus dibawa pulang. Agus Sudiatmika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.